Shalom Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita bersaat teduh dan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bersukacita dan bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan buat kami hari ini. Kami percaya Engkau memberkati saat teduh kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, judul saat teduh saya hari ini adalah menerima kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saya baca dulu dalam terjemahan yang baru. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di dalam firman Allah yang hidup, berkata seperti ini, Yohanes 1 ayat yang ke-11. Di negerinya sendiri pun dan di antara umatnya, bangsa Yahudi, ia tidak diterima. Hanya sedikit saja yang menyambut dan menerima dia. Kekasih Tuhan, 3,5 tahun keberadaan Yesus ada di tengah dunia ini. Kedatangan Yesus yang pertama ditolak, ditentang, dan tidak diterima oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Sehingga Yesus mengalami penderitaan yang hebat dan salib, siksaan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Sampai hari ini pun Mesias itu masih dinantikan kedatangan yang pertama oleh bangsa Yahudi. Di tembok ratapan, saudara. Pertanyaannya adalah siapakah kita? Harusnya kita ini bukan cabang asli, bukan umat pilihan yang asli. Tetapi di Roma 11 ayat yang ke-20 sampai 21, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, waspadalah, ingatlah bahwa cabang-cabang itu, yaitu bangsa Yahudi, dipatahkan karena tidak percaya kepada Allah. Dan saudara dicangkokkan karena percaya kepada Allah. Janganlah membanggakan diri, melainkan dalam merendahkan hati, berterima kasih dan berhati-hati. Sebab jika Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang sejak semula ditempatkan pada pohon itu, Ia juga tidak akan menyayangkan saudara. Kalau Allah tidak menyayangkan umat pilihan, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya, cabang yang asli, yang menolak kehadirannya, saudara. Apalagi kita, cabang yang cuma cangkokan saja. Jangan pernah menolak kehadiran Tuhan, tetapi terimalah Dia dengan tulus, dengan sepenuh hati kita. Saudara dikasih Tuhan, kapan kita dikatakan menolak kehadiran Tuhan? Yang pertama, waktu kita menolak nasihat atau firman-Nya. Di Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata bahwa hidup kita ini dibersihkan karena firman. Kapan kita menolak kehadiran Tuhan? Waktu kita menolak nasihat dan firman-Nya. Kita sering menolak. Siapa sih yang berkata? Siapa kita masih sering melihat hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes 12 ayat yang ke-48 berkata seperti ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kekasih Tuhan, seringkali kita bilang, firman itu buat suamiku. Firman itu buat temanku yang sering gak percaya Tuhan. Jarang kita kita mengatakan bahwa firman itu buat aku. Firman itu menegur hidupku. Dan aku siap untuk ditegur, siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, kita dikatakan menolak kehadiran Tuhan ketika kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah.
Markus 6 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan itu sangat penting ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai ketika kita nyanyi kita nggak tahu kita nyanyi itu buat siapa. Ketika kita di dalam ibadah kita tidak fokus akan ibadah kita. Pikiran kita bisa melayang-layang kemana-mana. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita tidak mengerti arti perjamuan kudus itu waktu kita melakukannya. Ketika kita membaca firman tanpa pengertian yang benar, itu kita sudah disebut menolak kehadiran Tuhan, saudara. Tapi sebaliknya, waktu kita menghadap Tuhan, hati kita sudah kita persiapkan sebaik-baiknya. Kita tahu betul kepada siapa kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Kita belajar firman dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan kebenaran firman. Wow, kita percaya di dalam hadiratnya. Kita menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami tidak mau menolak kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tapi biarlah kami menerima kehadiran-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Kami menerima setiap firman dan kami melakukan setiap firman. Dan kami boleh mengenal Engkau dengan benar di dalam setiap ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan, apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.